Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahrul dari Prodi Akuntansi dengan NIM 22230036. Baik, di sini saya akan menjabarkan hasil dari materi saya, yaitu mengenai kebijakan persaingan dan tata kelola perusahaan, eksperimen kuasai alami berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Artikel ini membahas keterkaitan antara kebijakan persaingan dan tata kelola perusahaan dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara teoritis, kebijakan persaingan bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien dan adil, mendorong inovasi serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi dan beroperasi secara etis. Penerapan ini kebijakan persaingan yang efektif dapat memperkuat tata kelola perusahaan dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Selanjutnya itu adalah kasus yang dibahas. Studi kasus dalam artikel ini mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Anti Monopoli terhadap perilaku perusahaan. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah putusan KPPU nomor 02 strip KPPU strip 1 strip 2022 di mana PT Petrokimia Gresik diduga melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non subsidi. KPPU menggunakan pendekatan rule of reason untuk menilai dampak kerugian yang diterima konsumen akibat perilaku produk yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian dalam artikel ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh penerapan Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasai eksperimental alami, di mana peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dianggap sebagai investasi kebijakan yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Sampel penelitian mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut, memungkinkan analisis perbandingan terhadap perubahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik persaingan. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuasai eksperimental alami dengan pendekatan difference in difference untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang Anti Monopoli terhadap tata kelola perusahaan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan perilaku perusahaan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan, serta antara kelompok perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak oleh kebijakan tersebut. Data yang digunakan mencakup informasi keuangan perusahaan, struktur kepemilikan, dan indikator tata kelola. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Anti Monopoli memiliki dampak positif terhadap tata kelola perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh kebijakan tersebut menunjukkan peningkatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kebijakan persaingan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Temuan ini mendukung argumen bahwa kebijakan persaingan yang efektif dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kooperatif. Mungkin segitu hasil yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.